Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan semangat belajar ya, seperti biasanya. Kita akan melanjutkan materi tentang fluida statis yang sudah kita pelajari kemarin ya. Kalau kemarin kita belajar tentang konsep tentang tekanan hidrostatis yang rumusnya pH sama dengan Rho kali G kali H. Terus hukum Pascal yang dirumuskan F1 per A1 sama dengan F2 per H2. Dan hukum Archimedes ya. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai contoh soal tentang tekanan hidrostatis dan hukum Pascal dulu. Hukum Archimedes nanti ada tugas ya, sedangkan contohnya akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Jadi hari ini kalian Ibu tidak menampakkan diri, tidak apa-apa ya, supaya ya ini full, soalnya full kelihatan. Oke. Kita ke contoh soal pertama dulu. Nih, contoh soal pertama tentang tekanan hidrostatis ya. Di sini misal kita punya kolam renang. Kolam renangnya sejauh 3 meter. Lalu kita ingin menghitung perbedaan tekanan saat berenang di kedalaman 0,5 dari permukaan air kolam ya, dan saat berada di dasar kolam ya. Kalian mungkin pernah nonton ya di TV atau di YouTube atau pernah baca mungkin ya. Kalau kita menyelam ke dasar lautan, kita kan butuh tabung oksigen untuk berenang pada saat menyelam ke dasar laut ya. Kenapa? Karena kita manusia itu tidak dapat bernafas di laut, pertama. Kedua, ketika kita berenang di dasar laut ya, tekanan yang dirasakan oleh kepala kita itu lebih besar dibandingkan kalau kita berenang di permukaan air laut ya. Tekanannya lebih besar ketika jauh dari permukaan air laut atau ketika berenang di dasar laut ya. Sehingga kalau tekanan yang dirasakan oleh khususnya kepala manusia itu dapat merusak jaringan saraf otak manusia ya. Makanya tabung oksigen yang dibutuhkan oleh manusia itu ada batasan waktu untuk penggunaannya. Nah, kalau kita kelupaan misalnya tahu-tahu tabung oksigennya habis ya, sedangkan manusia itu hanya dapat bernapas di laut itu lebih kurang ya berapa menit sih? 1-2 menit kali ya. Kalau dia dari dasar laut yang dengan kedalaman misalnya 30 meter dari permukaan air laut ke atas dia butuh misalnya waktu 15 menit. Nah, kalau tabung oksigennya sudah habis ya udah pasti bisa dipastikan ya, akibat tekanan air laut yang besar tadi dapat merusak sel saraf manusia karena tadi tidak ada bantuan oksigen dari tabung oksigen yang digunakan oleh penyelam.
gitu ya. Nah, ini contoh sederhananya yang kita benar nggak sih kalau di dasar laut dengan di permukaan air laut tekanan yang di dasar laut itu lebih besar dibandingkan yang di permukaan air laut. Ini contohnya, contoh sederhananya ya. Tadi katanya kalau misalnya kita punya kolam renang sedalam 3 meter, lalu kita ingin mengetahui perbedaan ketika kita menyelam hanya di kedalaman 0,5 dari permukaan air kolam dan pada saat berada di dasar kolam, benar nggak tekanan di dasar kolam ini lebih besar dibandingkan ketika di 0,5. Kalau dasar kolam berarti hanya adalah 3 meter. Kan H itu dihitung dari permukaan air sampai ke titik tekanan yang akan kita hitung ya. Kita yang berenang itu yang merasakan tekanan. Nah, kita dianggap titik tekanan yang akan kita hitung tadi ya. Diketahui ya, tolong diingat bahwa massa jenis air laut itu sebesar 1000 dengan satuan kilogram per meter kubik. Atau boleh satuannya kalian ubah menjadi kilogram, tapi bukan dibagi lagi, tapi dikali. Tapi dengan syarat ingat ya, pangkat berubah tanda. Kalau dari meter plus 3, ya pangkat 3 berubah menjadi, kalau dia kali berubah menjadi min 3 ya. Oke. Biasanya di soal, sebelum kita bahas ini, biasanya di soal sering sekali satuannya dalam satuan gram kali sentimeter pangkat min 3 ya. Seringkali seperti ini pangkatnya dalam satuan CGS. Maka dalam satuan MKS nilai ini sebenarnya sama dengan nilai ini. Ibaratnya gini loh, kalau kamu melangkah 1 meter, satuannya meter kan, angkanya adalah 1. Tapi ketika kalian ubah satuannya ke senti, 1 meter itu sama dengan berapa? 100 senti kan? Nah, tapi nilainya sama kan? Nilai 1 meter itu sama, atau panjang 1 meter itu sama dengan panjang 100 cm. Nah, ini juga sama. Ya, jadi kalau satuannya kilogram kali meter pangkat min 3, nilainya 1000. Tapi kalau satuannya gram kali sentimeter pangkat min 3, nilainya bukan 1000 tapi 1. Nah, di sini Ibu sudah tuliskan uraiannya supaya mendapatkan bagaimana mendapatkan nilai 1 gram per sentimeter pangkat min 3, 1 gram kali sentimeter pangkat min 3 bisa mendapatkan nilai 1000 kilogram kali meter pangkat min 3. Ya, caranya ini kan angkanya 1. Siapa tahu nanti besok-besok angkanya 2 gitu, bukan 1, diketahui soalnya ya. Ini 1, tinggal tulis 1. Gram ke kilogram, lihat kursor Ibu. Gram ke kilogram itu kan kita membagi 1000. Membagi 1000 itu kalau dijadikan eksponen 10 pangkat 3. Bagi ya, kalau dibagi itu kan berarti per. Nah, kalau kita ubah menjadi kali, maka pangkat 10 pangkat 3-nya kan berubah tanda menjadi min 3. 10 pangkat min 3. Nah, di sini maka munculnya 10 pangkat min 3. Terus, karena ini satuannya bagi dulu ya. Bagi dulu. Yang dilihat yang ini, yang satuan ini aja ya. Lalu, senti mau diubah ke meter. Senti ke meter itu kan 1/10 ya, atau 10 pangkat min 2. Karena satuannya pangkat 3 ya, kan ini volume. Kan kemarin sudah dibahas bahwa Rho itu adalah massa per volume. Meter kubik itu satuan dari volume ya.
Maka 10 pangkat min 2 ini kita pangkatkan 3. Kita pangkatkan 3. Ya, karena di sini satuan pangkatnya 3. Oke? Nah, lanjut. Lanjut, 10 pangkat min 2 ini kalau dipangkat 3, ya 10 pangkat min 6. Ya. Nah, 10 lalu kita sama kayak tadi, ubah dari yang tadi pembagi menjadi pengali, maka berubah tanda dari min 6 jadi 6. Nah, maka perkalian 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat 6 itu sama dengan pangkatnya tinggal dijumlahkan saja. Min 3 tambah 6, min 3 tambah 6, 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 itu berapa sih? 1000. Nah, makanya kita mendapatkan nilai 1 gram kali cm pangkat min 3 itu setara dengan 1000 kg kali meter pangkat min 3. Oke, ya. Ini siapa tahu besok-besok satuannya bukan kilogram per meter kubik, tapi dalam gram per sentimeter kubik, ya. Oke, sekarang baru kita bahas ini. Ya, ro air sudah tetapkan nilainya 1000. Oke. Terus H1 itu ibu ambil yang kedalamannya 0,5. H2 itu yang ibu ambil di dasar kolam, berarti dari permukaan air ke dasar kolam tinggi airnya 3 meter. Ya, H2-nya 3 meter. Oke. Ini harusnya hanya besar. Mau H besar, mau H kecil sama aja sih ya. G itu adalah percepatan gravitasi yang semua kita sudah tahu nilainya 10 meter per sekon kuadrat atau meter kali sekon pangkat min 2, ya. Nah, tekanan hidrostatis kemarin sudah kita pelajari, rumusnya adalah rho kali G kali H. Kita cari dulu yang ketika kedalamannya 0,5. Ya udah tinggal masukin rho-nya 1000, G-nya 10, H-nya ingat ya, hanya itu diketahui maksudnya nilai H itu dihitung dari permukaan air ke tempat titik tekanan yang akan kita hitung. Nah, tekanan yang akan kita hitung kan tadi orang berenang di kedalaman 0,5. Berarti titik tekanannya ada di orang itu. Ya, karena orang itu yang merasakan tekanan hidrostatisnya, ya. Maka nilai yang kita ambil adalah 0,5. Ya. Siapa tahu besok-besok diketahuinya kebalik. Kalau ini kan memang sengaja dari permukaan air, siapa tahu 0,5 dari dasar kolam. Berarti hanya bukan 0,5. Berarti 3 kurang 0,5 berapa? 2,5 gitu. Ya. 2,5. Maka setelah kita cari, ya, karena ini sudah di permukaan dari permukaan kolam, kita dapatkan 5000. Tinggal kali aja. Sekarang ketika dia berada di dasar kolam, berarti hanya adalah 3 meter. Nah, tinggal rho kali G kali H2-nya, berarti 1000 kali 10 kali 3, 30.000. Nah, terbukti tekanan yang dirasakan oleh orang ketika berada di dasar kolam itu nilai tekanannya lebih besar dibandingkan ketika dia hanya berenang pada jarak 0,5 dari permukaan air laut. Ya, maka hubungannya dengan yang tadi, ya, yang tadi kata Ibu, kenapa sih kalau penyelam di dasar lautan itu butuh tabung oksigen? Ya, karena tadi tekanan yang dirasakan oleh orang ketika menyelam di dasar lautan itu sangat besar, ya. Maka manusia yang tidak dapat bernapas di air butuh tabung oksigen, ya. Harus kontrol tabung oksigennya supaya
tidak kehabisan tabung oksigen, ya, tanpa disadari gitu, misalnya kehabisan tabung oksigen karena kurang kontrol terhadap tabung oksigennya, padahal dari dasar laut ke permukaan air, ya, butuh waktu untuk muncul ke permukaan air laut, sedangkan tekanan yang dirasakan oleh penyelam itu sangat-sangat besar dan dapat merusak sel saraf otaknya. Ya, itu mengenai tekanan hidrostatis. Sekarang contoh tentang hukum Pascal. Ya, kemarin kita sudah mempelajari hukum Pascal. Masih ingat rumusnya? Rumusnya dulu Ibu ingetin ya. Rumusnya adalah boleh dibalik begini, F2 per A2 sama dengan F1 per A1, atau boleh F1 per A1 sama dengan F2 per A2, boleh, ya. Tekanan yang berada pada ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama rata, sama besar, ya, pada hukum Pascal. Oke, contohnya misalnya ini ada gambarnya jelas ya. Ini ketika mobil ini misalnya berada di tempat pencucian mobil, ya, mobil ini misalnya akan diangkat supaya bisa dibersihkan di bagian bawahnya, ya, paham kan? Nah, maka ya pengungkit hidrolik ini dengan tekanan yang kecil, gaya yang kecil yang diberikan oleh luas penampang yang kecil ini akan menghasilkan gaya yang besar sehingga dapat mengangkat berat mobil ini. Ya, oke, kita baca dulu. Sebuah pengungkit hidrolik ini sistem ini nih. Semua gambar ini, ya, digunakan untuk mengangkat mobil, ya. Udara bertekanan tinggi, jadi gaya yang diberikan dalam tekanan udara yang tinggi, ya, gaya yang diberikan terhadap piston yang kecil ini dengan luas penampang kecil ini. Kalau ini kan piston yang besar dengan luas penampang yang lebih besar. Ini luas penampangnya ini, ya. Ini dalam bentuk pipa. Pipa itu nanti piston itu dalam bentuk pipa. Pipa itu luas penampangnya dianggap lingkaran, ya. Nanti luas lingkaran itu A-nya sama dengan PL kuadrat. Diingat ya. Oke. Udara bertekanan tinggi, jadi gaya yang diberikan dalam bentuk udara yang bertekanan tinggi digunakan untuk menekan piston kecil yang memiliki jari-jari 5 cm. Nih, jari-jarinya 5 cm, ya. Tekanan yang diterima diteruskan oleh cairannya yang kuning ini, ya, di dalam sistem tertutup pada piston ini. Piston itu nanti dalam bentuk pipa, ya, pipa besar yang memiliki jari-jari 15 cm. 15 cm itu yang luas penampang besar ini, ya. Berapa besar gaya yang harus diberikan udara bertekanan tinggi, ya, untuk mengangkat mobil yang memiliki berat sebesar 13.300 Newton. Jadi yang ditanya F1 ini berapa? Gaya yang diberikan ini harus berapa? Supaya dapat mengangkat gaya berat mobil ini sebesar 13.300. Nah, kalau ini dalam gaya berat, ya, F2, maka berapa kilo sih sebenarnya massa mobil ini? Ya, tinggal gunakan gaya berat. Ya, gaya berat itu adalah M kali G. Karena kita mencari massa, berarti W bagi G. W-nya adalah dalam gaya berat 13.300 Newton dibagi G-nya kan 10. Maka massa mobil ini adalah 1.330 kg. Gampang ya, ini cuma ibu nama-namain aja.
Berapa tekanan yang dihasilkan oleh udara bertekanan tinggi itu? Nah, selain mencari F1, pengen juga tahu berapa tekanan. Tekanan berarti P1 pada piston yang kecil ini. Kalau ini piston yang besar. Oke. Nih, dengan menggunakan rumus hukum Pascal yang tadi sudah kita bahas, F2 per A2 sama dengan F1 per A1. Boleh dibalik, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Ya. Lalu, karena yang mau dicari F1, pindah ruas. Bisa kan pindah ruas? Berarti A1-nya pindah ruas ke atas. Ya, kalau pindah ruas itu kan kali silang. Maka hasilnya adalah A1 kali F2 bagi A2. Ya. Ingat, ruas penampang piston tadi dianggap lingkaran. Rumus luas lingkaran adalah PR kuadrat. Ya. Sekarang kita langsung ke penyelesaiannya. F1 mencari gaya tekanan udara yang tinggi tadi. Sama dengan, ini kan A. A apa? A pada piston kecil. Berarti rumusnya Pi R1. Piston kecil berarti berapa? 5 cm. Oke, 5 cm itu harus diubah ke meter. Mengubah cm ke meter bagi 100 kan? Berarti 5 bagi 100 itu 0,05. Karena rumusnya kuadrat, ya di kuadrat. Ya. Per A2 piston besar. Piston besar berapa nilainya? Nih 15, jari-jarinya 15 cm. Oke, masukkan lagi. Berarti Pi R-nya 15 dibagi 100 itu 0,15. Jangan lupa R-nya dalam kuadrat. Ya, berarti 0,15 kuadrat. Selesaikan. Ini kalau kita kuadratkan karena ini pi-nya sama, bisa dicoret habis. Ya. Jangan lupa dikalikan dengan F2-nya. F2-nya 13.300. Nah, 0,0 kita kalikan 0,05 dikuadratin itu hasilnya 0,0025 per 0,15 dikuadratin hasilnya 0,0225 kali F2-nya 13.300. Oke, jadikan eksponen. Nah, di sini Ibu ambil angka 25. 25 kali 10 pangkat 4 itu setara dengan yang ini. Ya, 0,0025. 225 kali 10 pangkat 4 setara dengan yang ini. Ya, 0,0225. Ini 10 pangkat 4 ada di atas, di bawah juga ada, berarti bisa dicoret. Tinggallah 25 bagi 225. Dikalikan dengan F2 13.300. Dapatnya sekitar ini. Ya. 1480. Satuannya Newton kali meter pangkat min 2 atau boleh Newton bagi meter kuadrat. Ya. Jadi gaya yang diberikan itu lebih kecil dibandingkan dengan gaya F2-nya. Gaya F2-nya berapa? 13.300. Jadi gaya angkat yang dihasilkan oleh mobil ini, F2 ini, sangat besar dibandingkan gaya yang diberikan terhadap piston yang kecil ini. Ya, dengan memberikan gaya yang kecil menghasilkan gaya yang besar sehingga dapat mengangkat mobil yang ini nih dengan gaya berat yang lebih besar dibandingkan dengan F1. Tuh, ya. Ini hanya 1480. Ini gaya angkat yang dihasilkan untuk mengangkat mobil itu adalah 13.300. Oke? Nah, sekarang kan tadi selain mencari nilai gaya, besar gaya yang diberikan pada tekanan udara tinggi tadi, pengen tahu juga tekanan pada F1 ini, pada piston kecil ini. Ya udah, rumusnya kan P itu adalah F bagi A. Karena kita mencari P1, ya berarti kita gunakan F-nya F1, A-nya A1. F1 sudah kita dapatkan 1480 dibagi A1, rumusnya jangan lupa PR kuadrat. Nah, selesaikan. Ya, ini harusnya spasi dikit ya. Baru P1 sama dengan, setelah kita cari nilainya adalah
188.000 PA atau Newton per meter kuadrat atau Newton kali meter pangkat min 2. PA itu Pascal. Satuannya setara dengan ini. Pascal itu karena nama penemunya, ya. Nah, besarnya tekanan yang diperlukan, ya, itu hampir 2 kali lipat dari tekanan atmosfer katanya. Tekanan atmosfer itu adalah 10 pangkat 5. 10 pangkat 5 itu berarti 1, nolnya ditambahin 5 ke kanan. Berapa? 100.000 kan? 100.000 kalau dibandingkan dengan ini kan hampir 200.000. 188.000 ini hampir 2 kali dari 100 ini. Makanya ditulis hampir 2 kali dari tekanan atmosfer. Karena tekanan atmosfer itu adalah 10 pangkat 5 atau 1 atm kalau satuan dalam CGS. Nah, ini 2 contoh soal ini yang sudah Ibu jelaskan, ya. Tapi PR-nya bukan contoh soal. PR-nya ini praktek tentang hukum Archimedes yang sudah kita bahas sedikit kemarin pada pertemuan membahas konsep tentang hukum Archimedes. Ibu menjelaskan pada hukum Archimedes ada 3 situasi keadaan benda ketika berada di dalam fluida. Bendanya bisa terapung, bisa melayang, bisa tenggelam. Nah, di sini pada praktek ini kalian disuruh membuat video pendek, ya, jangan panjang-panjang durasinya. Ya, berapa menit lah ya. Pokoknya pendek saja. Menjelaskan di praktek itu kalian, ya, menunjukkan ketika bendanya terapung, ketika bendanya melayang, dan ketika bendanya tenggelam. Nah, ketika kalian praktek, sambil kalian presentasikan mengapa benda tersebut bisa terapung, bisa melayang, dan bisa tenggelam. Ya, silakan dibuat videonya, kirim ke Google Classroom. Ya, oke. Demikian pelajaran hari ini, mudah-mudahan bisa kalian pahami, ya, dan kalian kerjakan praktek tentang hukum Archimedes karena itu akan menjadi nilai keterampilannya. Ya, Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.